Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, amin. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Fikih Muamalah kelas KIF, yaitu Bapak Labib Nubahai. Baik, di sini saya Anis Kofifah akan menjelaskan tentang akad salam untuk memenuhi tugas akhir Fikih Muamalah semester 2. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka atau di awal juga secara penuh. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Akad salam atau pesanan erat kaitannya dengan akad jual beli. Bahkan menurut Imam Alauddin Al-Kasani, beliau berkata, salam itu adalah jual beli. Selanjutnya ditinjau dari segi hubungan dengan objeknya. Jual beli terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama jual beli mutlak, yang kedua jual beli muqayyadah, yang ketiga jual beli syart, dan yang keempat jual beli salam. Selanjutnya kita bahas tentang dasar hukum salam. Salam merupakan akad yang diperbolehkan meskipun objeknya tidak ada di majelis akad. Sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya, dasar hukum dibolehkannya salam ini adalah yang pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitumtum baitina ila ajali musamma faqatabuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, dasar hukumnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Abbas, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi telah datang ke Madinah dan mereka atau penduduk Madinah memesan buah-buahan selama 1 tahun dan 2 tahun. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang memesan buah kurma, maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu serta waktu tertentu juga. Hadis riwayat muttafaqun alaih menurut Bukhari, barang siapa yang memesan sesuatu. Yang kedua, rukun salam. Rukun salam menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama seperti halnya jual beli, rukun salam dapat kita simpulkan meliputi yang pertama adanya akid, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbus salam, dan penjual atau al-muslam ilaih. Yang kedua adanya maqud alih, yaitu muslam fi atau barang yang dipesan, dan harga atau modal salam atau ras al-mal as-salam. Yang ketiga adanya sigot, yakni ijab dan qabul atau serah terima. Selanjutnya syarat-syarat salam. Di atas telah dikemukakan bahwa syarat salam sama dengan syarat jual beli, karena salam merupakan bagian dari jual beli juga. Namun demikian ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk salam. Syarat-syarat salam ini ada yang berkaitan dengan ras al-mal atau modal dan harga, dan ada yang berkaitan dengan muslam fih atau objek akad atau barang yang dipesan. Secara umum, ulama-ulama madhab sepakat bahwa ada 6 syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi syah, yaitu yang pertama, jenis muslam fih harus diketahui. Yang kedua, sifatnya diketahui. Dan yang ketiga, ukuran atau kadarnya diketahui. Yang keempat, masanya tertentu atau diketahui juga. Yang kelima, mengetahui kadar atau ukuran dari ras al-mal atau modal atau harga tersebut.
Yang selanjutnya yaitu menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan. Selanjutnya, syarat dari Ra's al-Mal atau alat pembayaran. Ulama Hanafiyah mengemukakan 6 syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenisnya harus jelas, misalnya uang diatur dinar atau dirham. Yang kedua, macamnya harus jelas. Apabila di suatu negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dolar Amerika dan dolar Australia, apabila jenis mata uangnya hanya satu macam, misalnya mata uang rupiah, maka syarat kedua ini tidak berlaku. Yang ketiga, sifatnya harus jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek. Yang keempat, mengetahui kadar dari Ra's al-Mal apabila ayat pembayarannya berupa makilat, mauzunat, dan ma'dudat. Di sini harus jelas berapa liter, berapa kilo, dan sebagainya. Akan tetapi menurut Muhammad, Abu Yusuf, Sofiyah, Hanabilah, serta Malikiyah, syarat ini tidak perlu, cukup melihatnya saja. Yang kelima, alat pembayaran harus dilihat atau diteliti agar diketahui dengan jelas baik tidaknya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak perlu. Yang keenam, alat pembayaran atau Ra's al-Mal harus diserah terimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Syarat ini disepakati oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Imam Maliki, penyerahan uang atau alat pembayaran boleh ditunda paling lambat 3 hari. Apabila penundaan lebih dari 3 hari dan penundaan itu disebutkan dalam perjanjian, menurut kesepakatan fuqaha Malikiyah, akad salam menjadi fasid. Akan tetapi apabila penundaan tidak disyaratkan, maka di kalangan Malikiyah terdapat 2 pendapat. Yang pertama, akad salam menjadi fasid dan tidak fasid. Tetapi menurut pendapat yang muktamad, akad salam menjadi fasid. Selanjutnya, syarat dari muslamfih atau ma'qud alih. Hanafiyah mengemukakan bahwa objek akad salam muslamfih harus memenuhi 11 syarat, yaitu yang pertama, jenis barang yang dipesan harus jelas. Yang kedua, macamnya juga harus jelas. Yang ketiga, sifatnya juga harus jelas. Yang keempat, kadarnya juga harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang menjadi sumber perselisihan antara para pihak. Yang kelima, di dalam objek akad tidak terdapat salah satu sifat ilat, riba, fadl, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis. Atau menurut ungkapan Malikiyah tentang syarat ini, yaitu bahwa Ra's al-Mal atau alat pembayaran ini dan muslamfih atau barang yang dipesan harus berbeda jenisnya, di mana antara keduanya bisa berlaku nasiyah atau utang. Yang keenam, muslamfih atau barang pesanan harus berupa barang yang bisa dinyatakan. Apabila barang pesanan tidak bisa dinyatakan seperti dirham dan dinar, maka salam tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, muslamfih hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang. Waktu dilakukannya akad itu harus ditentukan. Ini pendapat dari jumhur Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, salam ini hukumnya sah baik tunai maupun tempo. Rasionya dalam salam itu jual beli yang barangnya tidak ada di majelis akad. Apabila barangnya ada, maka itu lebih bagus, karena syarat sah jual beli adalah barang harus maujud atau ada. Selanjutnya, lamanya masa tempo dalam salam juga diperselisihkan oleh para ulama.
Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, lamanya tempo salam diperkirakan 1 bulan atau yang mendekatinya, karena masa 1 bulan itu adalah masa tempo yang paling pendek dan masa tunai yang paling jauh. Sedangkan menurut Malikiyah, masa tempo paling sedikit adalah setengah bulan. Gitu. Selanjutnya, jenis muslamfih atau barang pesanan harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya. Selanjutnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia. Apabila pada waktu akad atau ketika jatuh tempo muslamfihnya tidak ada atau terputus dari tangan manusia antara kedua waktu tersebut, maka salamnya tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, muslamfih disyaratkan harus ada ketika jatuh tempo, baik pada waktu akad ada atau tidak, karena yang paling penting adalah kemampuan untuk menyerahkannya. Dan ketika jatuh tempo, itulah saat yang wajib menyerahkan pesanan. Yang kesembilan, yang selanjutnya ya, akad harus sekaligus jadi tanpa ada khiyar syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya. Apabila akad salam disertai dengan khiyar syarat, maka akad salam menjadi batal atau tidak sah. Selanjutnya, harus menjelaskan tempat penyerahan barang. Apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya, ini menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Muhammad dan Abu Yusuf, syarat ini tidak diperlukan. Selanjutnya, muslamfih harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barangnya. Ini berlaku dalam mal misil seperti makilat atau yang ditakar, mauzunat yang ditimbang, zariyat meteran atau hitungan yang berdekatan. Adapun dalam barang-barang yang tidak bisa ditetapkan sifatnya, maka salam tidak diperbolehkan. Ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah, salam diperbolehkan baik dalam barang yang bisa ditetapkan sifatnya maupun yang tidak bisa, apabila Rabu salam atau pemesan tidak menetapkan syarat barangnya, baik jenis, sifat maupun kadarnya. Selanjutnya, macam-macam dan ketentuan akad. Macam-macam dan ketentuan akad salam. Sehubungan dengan syarat penetapan sifat ini, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya salam dalam beberapa jenis barang. Yang pertama, salam pada hewan. Menurut Hanafiyah, salam pada hewan tidak diperbolehkan karena dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang salam pada hewan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Daruqutni. Di samping itu, karena hewan berbeda antara satu dan yang lainnya, sehingga sulit menentukan sifatnya. Pendapat ini juga menurut pendapat Sayyidina Umar ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Sa'id bin Zubair, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang masyhur dari kalangan Hanabilah, salam pada hewan dibolehkan dengan mengkiaskannya kepada utang atau qard. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyab, Hasan Sya'bi, Mujahid, Az-Zuhri, Ishaq, dan Abu Thur. Alasannya adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Rafi bahwa Nabi melakukan salam dari seekor unta muda. Yang kedua, salam pada daging beserta tulang. Menurut Imam Abu Hanifah, salam pesanan daging beserta tulang hukumnya tidak diperbolehkan karena
adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan. Dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek gemuk atau kurus, dan yang kedua, aspek sedikit atau banyaknya tulang. Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, salam pada daging hukumnya sah dengan syarat ditentukan sifatnya, misalnya jenis dagingnya, sapi, kerbau, atau kambing, dan macamnya, umur, serta ukuran atau beratnya. Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga, salam pada pakaian. Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung yang berbeda antara pakaian yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah yang menggunakan kias, salam tidak berlaku pada pakaian. Namun apabila menggunakan ihtisan dalam diperbolehkan karena salam diperbolehkan karena ada persamaan dengan mal, misil, dan dalam jenis, macam, sifat, dan bahan serta ukurannya. Di samping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan salam pada pakaian. Bahkan menurut Ibnu Munzir, ulama telah ijma atau sepakat mengenai hal itu. Yang keempat adalah salam pada roti. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, salam pada roti dengan cara hitungan hukumnya adalah tidak sah karena adanya perbedaan yang mencolok antara satu roti dengan roti lainnya dalam besar dan kecilnya dan sebagainya. Abu Yusuf membolehkannya apabila macam, timbangan, dan masa atau temponya ditentukan. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Hanabilah, salam pada roti hukumnya sah apabila kemungkinan untuk ditentukan sifatnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad riwayat Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas tadi. Selanjutnya, berakhirnya akad salam. Akad salam akan berakhir apabila yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dengan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam. Selanjutnya, keuntungan dan manfaat akad salam. Akad salam ini diperbolehkan dalam syariat Islam karena mempunyai hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dapat bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad salam ini. Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam ini. Nah, pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa yang pertama, jaminan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan, yang dibutuhkan, dan pada waktu yang ia inginkan juga. Yang kedua, sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli. Di antaranya yang pertama, penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian, selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Selanjutnya, penjual memiliki keleluasan dalam
memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanannya berjarak cukup lama. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan di sini adalah pengertian jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai. Barang diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Nah, akad salam ini ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di awal. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini tujuannya untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo diharapkan tidak terjadi percekcokan kedua belah pihak seputar barang yang dimaksud. Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan sesuai dengan hadis Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menganjurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kuantitas, dan waktu yang tepat. Rukun jual beli salam yaitu adanya pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang atau memesan barang, lalu muslam alaih atau penjualnya adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga atau thaman. Muslam fi adalah barang yang dijual belikan. Selanjutnya sigot, adanya sigot adalah ijab dan qabul atau sedangkan syarat jual beli dalam menurut kesepakatan para ulama ada 5, yaitu jenis objek jual beli harus jelas, sifat objek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan harus jelas juga, asumsi model yang dikeluarkan juga harus diketahui masing-masing pihak. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum.